Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya, Dewangakan Gede Wahyu Mahatma Putra, pada mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem di bidang kesehatan masyarakat. Jadi topik kali ini kita akan membahas mengenai apa itu shared vision dalam kepemimpinan dan organisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan vision atau visi. Ya, visi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah pandangan atau wawasan ke depan. Nah, jadi sebuah pandangan atau sebuah hayalan, ide ya yang dapat kita lihat di masa yang akan datang. Kita ini mau jadi apa atau organisasi kita itu mau menjadi apa di masa yang akan datang. Ya, itu pengertian vision. Lalu dalam bahasa Inggris vision itu adalah kemampuan melihat atau kemampuan kita untuk menggambarkan sebuah ide atau sebuah hayalan atau sebuah gagasan yang ada di imajinasi kita ya. Jadi vision itu bisa dikatakan seperti sebuah mimpi, sebuah cita-cita, sebuah harapan yang ingin kita atau organisasi capai di masa yang akan datang. Ya, itu pengertian vision. Lalu kita lihat di sini ya, secara umum visi adalah apa yang kita inginkan yang dapat terjadi atau terwujud di masa yang akan datang. Ya, lalu visi bersama ya dalam share vision itu bahasa Indonesia adalah visi bersama atau mimpi bersama itu adalah gambaran jelas ya, pengertiannya adalah gambaran jelas mengenai masa depan yang ingin dicapai atau diciptakan oleh semua stakeholder. Semua stakeholder itu artinya adalah semua yang terlibat dalam organisasi tersebut. Ya, baik itu pihak internal maupun pihak eksternalnya. Ya, dan ada sebuah kesepakatan. Ya, sehingga nanti setiap anggota organisasi itu mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai arah yang jelas ketika ingin mencapai suatu tujuan. Itu definisi shared vision. Jadi dalam kuliah ini mungkin saya akan sering apa ya, menyatakan bahwa shared vision itu bahasa Indonesia itu mungkin mimpi bersama, cita-cita bersama, atau visi bersama. Nah, itu arti dari kata shared vision. Ya, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Visi itu bisa dikatakan seperti sebuah gambaran masa depan yang akan kita wujudkan nantinya. Ya, nah kondisi dari masa depan itu harus realistis, ya, harus dapat diterima oleh akal sehat, lalu dapat dipercaya dan dapat meyakinkan. Meyakinkan siapa? Meyakinkan seluruh anggota dari organisasi tersebut. Ya, dan mengandung daya tarik. Jadi ketika orang-orang atau ketika anggota organisasi itu mendengar atau mengetahui suatu visi, dia akan tertarik, dia akan termotivasi, ya, termotivasi dan menjadi bersemangat untuk mencapai visi tersebut. Itu adalah definisi dari visi. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini visi kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita harus yang pertama, ketika kita ingin membuat visi atau ketika kita ingin membuat shared vision atau visi bersama atau mimpi bersama, kita harus think big. Ya, jangan visi itu sifatnya kecil, sepele, atau kurang kurang besar gitu ya. Jadi visi itu harus think big ya. Kita harus berpikir besar ya. Kita lihat di sini seperti sebuah lingkaran. Mungkin di level ini itu mudah dilaksanakan, di level ini tampak sulit, di level ini tidak mungkin dan di luar imajinasi. Nah, ini contoh dari berpikir besar. Nah, visi itu yang jelas, visi itu bukan terletak di sini ya. Visi tidak akan terletak di sini. Bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan. Ya, jadi visi itu dia bisa jadi nampak sulit, tidak mungkin atau di luar imajinasi, tapi dia harus realistis ya, sehingga orang itu berpikirnya ketika dia membuat visi bersama atau mimpi bersama, dia berpikirnya bukan setahun 2 tahun, tapi dia berpikirnya 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin 20 tahun yang akan datang. Gitu. Itu ya tentang visi. Lanjut, nah, shared vision atau mimpi bersama atau visi bersama bukanlah sekadar visi yang hanya diumumkan oleh pemimpin saja. Ya, jadi bukan hanya sekedar yang diumumkan, tapi shared vision itu merupakan proses kolaboratif. Ya, di mana semua anggota organisasi itu terlibat untuk membangun dan merumuskan visinya. Jadi shared vision itu tidak hanya dibuat oleh
si pemimpin saja, tapi anak buahnya, anggota organisasi semua harus terlibat untuk membangun dan untuk merumuskan visi bersama tersebut. Itu pesan dari Bapak Peter Singer. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan shared vision itu apa ya? Kenapa sih harus dilakukan shared vision? Yang pertama, shared vision itu akan mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Nah, jadi dari visi bersama itu ketahuan bahwa organisasi itu pengen melakukan apa atau pengen mencapai apa di masa depan. Ya, sekaligus dia dapat memberikan arah dan fokus dari organisasi tersebut. Ya, lalu shared vision juga bisa menggugah inspirasi. Ya, dia mampu memberikan inspirasi bagi anggotanya supaya anggota tersebut bisa lebih kreatif, inovatif, ulet, tangguh, dan terus belajar. Terus belajar nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang team learning. Ya. Lalu shared vision juga dapat menjadi perekat dan pemersatu bagi seluruh anggotanya. Ya, lalu shared vision juga dapat menumbuhkan komitmen dari seluruh jajaran organisasi, dapat mengintegrasikan sumber daya organisasi, ya dapat membuat seluruh sumber daya, ya SDM, keuangan, waktu, tenaga, semua dapat terintegrasi sehingga dapat mencapai tujuan. Ya, dan yang terakhir, shared vision dapat menjamin kesinambungan dari kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Ya, lalu visi yang kita lihat di sini ya di atas, visi bersama atau visi yang baik itu dapat menginspirasi orang, nyata, ya, lalu mendorong orang untuk berbuat dan melibatkan semua anggota organisasi. Nah, itu adalah visi shared vision yang baik. Lalu bagaimana cara membangun shared vision? Ada step-stepnya ya. Yang pertama adalah mengatakan, lalu sharing, menguji, mengkonsultasikan, dan menciptakan bersama. Nah, nanti hal mengenai ini, strategi ini akan kita bahas lebih detail di kelas. Gitu ya. Terlanjut ke slide yang berikutnya. Manfaatnya ya, kenapa ada shared vision? Manfaatnya yang pertama mengarahkan anggota organisasi untuk fokus pada tujuan. Ya, dengan adanya shared vision, setiap anggota ini jadi tahu kita harus ngerjain apa nih, kita fokusnya kemana. Ya, sehingga tidak lagi bingung-bingung, tidak lagi tidak lagi tanpa arah gitu. Jadi semua sudah punya fokus pada tujuan. Ya, lalu manfaat yang berikutnya meningkatkan keterlibatan dan kebersamaan antar anggota. Jadi dengan adanya visi bersama, ya seluruh anggota organisasi itu akan terlibat, akan bekerja sama dan akan kompak. Ya, sekaligus itu dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas dan inovasi. Ya, lalu yang kelima, dengan adanya visi bersama itu dapat mengurangi konflik antar anggota. Ya, jadi karena ini mimpi bersama, cita-cita bersama, semua konflik atau semua permasalahan dari setiap anggota itu dapat dikurangi, ya, dan dapat meningkatkan citra organisasi. Artinya adalah dengan mempunyai visi bersama, organisasi itu akan terlihat lebih profesional, terlihat lebih baik, terlihat lebih well prepared begitu. Itu manfaat dari shared vision ya. Kita lanjut ke berikutnya. Tantangannya sekarang, tantangan dan hambatan dalam shared vision. Yang pertama, shared vision itu bukan proses yang instan, karena dia membutuhkan waktu dan upaya konsisten untuk mewujudkan visi bersama. Ya, jadi bukan sesuatu yang sehari jadi atau beberapa jam langsung jadi. Enggak, shared vision itu proses yang panjang karena selalu membutuhkan niat, ya, mulai dari waktu, upaya, dan tenaga untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, lalu juga mungkin ada perbedaan pemahaman antar anggota. Nah, disinilah tantangannya ya, bagaimana visi bersama itu bisa diwujudkan meskipun ada perbedaan pemahaman dari antar anggota. Ya, lalu sering ditemui antara kesenjangan antara visi dan realita. Ya, itu akan menjadi tantangan. Mungkin juga menjadi hambatan dalam mewujudkan shared vision. Ya, lalu tantangan berikutnya adalah setiap individu mungkin saja memiliki nilai dan tujuan yang berbeda. Ya, lalu mungkin tidak adanya dukungan dari pemimpin dan manajerial, dan yang terakhir adalah kurangnya komunikasi. Nah, 6 hal inilah yang kira-kira menjadi tantangan atau yang kira-kira
dapat menghambat dalam mewujudkan visi bersama. Ini yang harus kalian pahami, harus kalian persiapkan dengan baik sehingga kalau hal ini terjadi itu bisa ditangani dengan segera. Gitu. Itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya tentang contoh shared vision dalam kesehatan yang pertama ya. Jadi contoh yang pertama adalah melibatkan keterlibatan pasien. Jadi dalam proses pengobatan di rumah sakit itu yang berperan tidak hanya dokter, tidak hanya perawat, tidak hanya tenaga medis, non medis ya, tapi pasien juga terlibat. Ya, jadi dalam mencapai visi bersama yaitu menyehatkan pasien, semua orang terlibat, semua unit termasuk pasiennya, termasuk keluarganya juga terlibat. Itu contoh shared vision yang pertama. Nanti detailnya kita akan bahas di kelas. Lalu contoh yang kedua, kerjasama antar profesi. Ya, jadi dalam mungkin di rumah sakit atau di suatu institusi kesehatan, ya semua profesi itu bekerja sama untuk memberikan perawatan kesehatan. Ya, mulai dari dokter, perawat, tenaga medis, laboratorium, terus laboran ya, terus radiolog, semua bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi visinya itu adalah memberikan pelayanan yang baik bagi pasien. Semua nanti terlibat di situ. Itu contoh shared vision yang kedua. Lalu contoh yang ketiga, di bidang kesehatan masyarakat tentang program kesehatan. Jadi nanti semua terlibat ya. Targetnya misalnya menurunkan angka stunting. Nanti siapa saja yang terlibat? Bukan hanya dari dinas kesehatan, bukan hanya tenaga kesmas, tapi pemerintah, ya, terus pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa, pemerintah kelurahan dan lain sebagainya. Masyarakatnya sendiri juga terlibat. Ya, semua stakeholder di sini terlibat. Ya, untuk dapat menjalankan program kesehatan. Ya, nanti ini contohnya ya misalnya tentang peningkatan kesehatan bayi atau kebiasaan merokok atau personal hygiene dan lain sebagainya. Semua terlibat. Ya, mulai dari sektor kesehatan, sektor birokrasi, ya, lalu masyarakatnya sendiri sebagai pelaksana, di semuanya harus terlibat. Itu ya. Lalu next berikutnya proyek penelitian kesehatan. Nah, dalam penelitian kesehatan juga sama. Yang meneliti atau penelitian di bidang kesehatan itu tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan saja, tapi juga bisa melibatkan tenaga keuangan, ahli bidang keuangan ya, atau ahli di bidang nuklir, ahli di bidang teknologi, ahli di bidang komputer, ahli di bidang eh, apalagi pembangunan, ya dan lain sebagainya. Semua terlibat ya dalam proyek penelitian kesehatan. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai shared vision atau visi bersama. Satu hal yang harus diingat bahwa kita tidak bisa memprediksi atau kita tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita bisa membuat masa depan jauh lebih baik daripada sekarang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Untuk detailnya kita nanti bahas di kelas. Sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih.